Saat ini ada banyak bentuk permasalahan manusia di dalam kecanduan judi. Nah, di sini saya akan membahas video bagaimana cara menghentikan perjudian. Sebelum Anda melanjutkan di video selanjutnya, silakan subscribe dulu channel ini, bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan di video selanjutnya. Jika Anda mempunyai masalah kecanduan dalam perjudian dan Anda terus-menerus mengejar taruhan yang mengakibatkan kerugian, menghabiskan tabungan, dan mencari pinjaman alias utang. Parahnya lagi, seseorang yang sudah kecanduan judi bisa melakukan pencurian atau penipuan demi bisa berjudi. Nah, bagi yang telah terjebak dalam kecanduan judi online, Anda perlu mencari jalan keluarnya. Berikut saya akan menjelaskan cara menghilangkan kecanduan judi online. Nah, yang pertama yang Anda lakukan ialah pahami permasalahannya. Mengakui bahwa Anda sedang berjuang melawan kecanduan judi adalah langkah yang pertama harus Anda lakukan. Jika Anda mengenali tanda dan gejalanya, Anda dapat berupaya mengubah perilaku dan memperbaiki hidup. Orang yang selama 12 bulan memenuhi 4 dari 9 kriteria yang dibuat oleh American Physical Education dianggap memiliki gangguan perjudian atau kecanduan judi. Merasa perlu berjudi dengan jumlah uang yang semakin banyak untuk mencapai kegembiraan yang diinginkan. Gelisah atau mudah tersinggung ketika mencoba mengurangi atau berhenti berjudi. Telah berjuang berkali-kali melakukan upaya untuk mengendalikan, mengurangi, atau menghentikan perjudian namun gagal. Sering disibukkan dengan perjudian. Misalnya, terus-menerus memikirkan untuk mengingat kembali pengalaman perjudian di masa lalu, atau merencanakan perjudian berikutnya dan memikirkan cara mendapatkan uang untuk berjudi. Sering berjudi ketika merasa tertekan, misalnya saat sedih, cemas, atau depresi. Setelah kalah perjudian, seringkali kembali pada hari lain untuk membalas dendam, untuk mengejar kerugian. Berbohong untuk menyembunyikan sejauh mana terlibatnya dalam perjudian. Kegiatan berjudi sudah membahayakan hubungan, pekerjaan, pendidikan, atau karir mengandalkan orang lain untuk menyediakan uang agar meringankan situasi keuangan yang berantakan akibat perjudian. Cara yang kedua yang harus Anda lakukan yaitu cari pemicunya. Untuk mengatasi kecanduan judi, Anda perlu mencari pemicunya. Dengan kata lain, Anda harus memahami alasan di balik perjudian Anda dan pemicu stres dari luar yang mungkin berkontribusi terhadap kecanduan judi. Pemicunya bisa berupa situasi, pikiran, perasaan, atau perilaku apapun yang membuat Anda ingin berjudi. Misalnya, berada di dekat teman-teman dengan kebiasaan yang sama memicu banyak berjudi. Bermasalah selain itu, Anda mungkin lebih cenderung berjudi saat berada di bawah pengaruh alkohol. Mereka yang kecanduan judi mempunyai risiko lebih tinggi menggunakan narkoba yang mungkin timbul dari pemicu stres yang sama. Untuk mengidentifikasi pemicunya, Anda bisa melalui dengan mendokumentasikannya dalam jurnal. Anda dapat mencatat jenis perjudian, waktu yang dihabiskan, dan jumlah uang yang banyak hilang. Selanjutnya, tuliskan pemikiran, perasaan, dan situasi apa yang menyebabkan keinginan tersebut.
Nah, selanjutnya langkah yang ketiga yang harus Anda lakukan ialah identifikasi pikiran dan perasaan. Dorongan untuk berjudi bisa sangat kuat, dan saat Anda mengalaminya, Anda mungkin merasa hal itu akan bertahan selamanya. Namun, perasaan ini akan berlalu. Memperhatikan kesehatan emosional, Anda dapat membantu mengendalikan emosi tersebut. Jika keinginan Anda untuk berjudi semakin mengikat, luangkan waktu sejenak untuk mencatat hal berikut. Yang pertama yaitu pikiran. Anda mungkin disibukkan dengan lamunan tentang perjudian dan mengingat kembali momen-momen masa lalu. Yang kedua, perasaan. Mungkin Anda merasa bosan atau stres terhadap sesuatu. Nah, teknik mengatasi tersebut. Ada cara khusus yang bisa Anda pelajari untuk mengatasi perjudian, seperti mengalihkan perhatian Anda dengan hobi baru. Apakah perasaan negatif seperti depresi atau stres menyebabkan Anda berjudi? Dalam hal ini, mekanisme penanggulangan yang baik adalah dengan mengikuti terapi atau mendiskusikan emosi Anda dengan teman atau anggota keluarga yang dapat dipercaya. Langkah keempat yang sangat penting yaitu hindari situasi berisiko tinggi. Menghindari situasi berisiko tinggi sangat penting ketika mencoba menghentikan kecanduan judi. Daripada menghabiskan berjam-jam bermain poker atau slot, Anda bisa menelpon anggota keluarga ataupun teman untuk bertemu untuk minum kopi bersama. Atau Anda dapat mengalihkan perhatian Anda dengan aktivitas seperti menonton film, melakukan latihan mindfulness seperti bernapas dalam-dalam atau pergi ke gym. Nah, cobalah teknik berikut untuk mencegah situasi berisiko tinggi. Yang pertama, jauhi kasino dan situs perjudian online. Di zaman sekarang, banyak manusia mendapatkan situs melalui online yaitu WhatsApp, IG, maupun aplikasi lainnya. Nah, sebelum Anda masuk dalam risiko tinggi, jauhi notif-notif tersebut. Yang kedua, matikan kartu kredit Anda. Yang ketiga, jangan mengambil pinjaman ataupun pinjol pinjaman terhadap teman. Selanjutnya, jangan pernah membawa uang tunai dalam jumlah besar di dalam perjudian. Selanjutnya, hapus aplikasi judi dari HP Anda ataupun situs yang sudah ada di HP Anda. Selanjutnya, jangan bersosialisasi dengan teman yang berjudi, yang sudah kecanduan dalam perjudian. Dan terakhir, hindari orang-orang atau tempat dan aktivitas yang Anda kaitkan dengan perjudian. Langkah terakhir yang Anda lakukan dalam berhenti kecanduan judi ialah carilah dukungan sosial. Dukungan sosial adalah komponen penting agar Anda bisa berhenti dari kecanduan judi. Anda dapat mendiskusikan masalah kecanduan Anda dengan teman, anggota keluarga terpercaya. Mereka dapat membantu Anda menghindari pemicu perjudian dan menjadi teman Anda mendiskusikan stres atau kecemasan yang dapat menyebabkan kecanduan. Anda juga dapat mencari orang yang sama-sama dengan berjuang melawan kecanduan judi dengan orang yang memiliki pengalaman serupa. Anda dapat berbagi cerita dalam suasana yang tidak menghakimi.
Nah, itu beberapa cara menghentikan kecanduan judi online sebelum Anda menyesal. Emang, penyesalan selalu datang terlambat. Jadi, untuk Anda yang sudah terjebak di dalam perjudian atau udah kecanduan dalam perjudian, sebaiknya mulai dari sekarang Anda harus benar-benar berhenti di dalam hal tersebut.